Nama saya Sinartini. Saya sedang kuliah di Pasca Sarjana IPB jurusan Biologi. Kebetulan saat ini sedang melakukan penelitian tentang induksi mutan gen G-alpha dengan iradiasi sinar gamma pada kedelai kultivar selamat dan lumut. Tujuan yang ingin saya dapatkan dari penelitian saya ini adalah untuk mendapatkan mutan gen G-alpha pada kedelai kultivar selamat dan lumut. Seperti diketahui bahwa kedelai kultivar selamat dan lumut ini memiliki perbedaan terhadap toleransi aluminium. Kedelai kultivar selamat merupakan kedelai yang toleran terhadap aluminium, sedangkan kedelai kultivar lumut merupakan kedelai yang peka terhadap aluminium. Dan dari penelitian sebelumnya, G-alpha diduga berperan dalam toleransi terhadap aluminium. Untuk mengetahui lebih jauh apakah betul bahwa gen ini memang benar berperan di dalam toleransi terhadap aluminium, saya perlu meng-knock out gen ini dengan teknik radiasi sinar gamma, karena radiasi sinar gamma merupakan salah satu teknik yang bisa dipakai untuk menyebabkan mutan pada satu individu. Dalam percobaan saya menggunakan dua faktor. Yang pertama adalah faktor radiasi. Ada 6 taraf dosis radiasi, yaitu 0 kg, 0,1 kg, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 kg. Kemudian faktor yang kedua adalah varietas kedelai, yaitu varietas selamat dan varietas lumut. Sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Percobaan yang saya lakukan di lapangan, saya lakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama, saya menggunakan rancangan acak kelompok. Karena saya melihat bahwa di lapangan, kondisi tanah yang akan saya pakai untuk penanaman memiliki latar belakang yang berbeda. Dari data yang diperoleh pada percobaan pertama menggunakan rancangan acak kelompok, ternyata diperoleh data tidak ada beda nyata antara kelompok-kelompok yang ada. Sehingga untuk penanaman kedua, saya mengambil rancangan lain, yaitu rancangan acak lengkap. Dan dengan asumsi bahwa tanah yang saya pakai untuk penanaman kedua, saya anggap sudah memungkinkan karena sudah dipakai untuk penanaman pertama dengan pemupukan dan sebagainya, semuanya dianggap memungkinkan. Pada rancangan acak lengkap yang kedua ini, saya akan mengambil tanaman-tanaman yang sudah memiliki kestabilan dalam tingkat kekerdilannya. Tanaman-tanaman yang sudah kerdil pada penanaman pertama, saya tanam kembali pada periode tanam kedua. Dengan begitu, apabila nanti biji yang saya tanam pada tanaman kedua tetap kerdil, itulah yang nantinya akan saya ambil untuk saya bawa ke laboratorium untuk diuji selanjutnya dengan isolasi RNA. Ini adalah kombinasi perlakuan rancangan acak kelompok pada periode tanam pertama. Diperoleh 36 kombinasi perlakuan. 1 L0, 1 menunjukkan kelompoknya, kemudian L ini kultivar lumut, sehingga nanti akan ada kode lain yaitu S, kultivar selamat. Kemudian angka di belakang menunjukkan kode dosis radiasi yang saya pakai. 0 adalah kontrolnya 0 kg, 1 0,1 kg, dan seterusnya. Kemudian dari 36 kombinasi perlakuan ini, ternyata yang memberikan respon kerdil hanya 32 kombinasi perlakuan saja. Sehingga dari 4 kombinasi perlakuan yang tidak memberikan respon kerdil, tidak akan saya ambil untuk tanam kembali ke periode kedua. Pada teknik pengacakan, pertama kali saya mempersiapkan potongan-potongan kertas seperti ini. Kemudian tiap-tiap potongan kertas akan saya tulisi kode kombinasi perlakuan yang ada sebanyak 32 kode kombinasi perlakuan tadi. Seperti contoh 1 L0, 2 L3, dan seterusnya. Nanti akan diperoleh seperti ini. Kemudian saya gulung, dan semua kombinasi perlakuan yang sudah saya gulung saya kumpulkan jadi satu untuk diacak. Hasilnya seperti ini. Kemudian dengan teknik pengacakan nanti akan saya ambil
sesuai dengan urutan yang ada. Pengurutan pengambilan pertama itu nanti akan saya taruh pada posisi penanaman nomor 1 di lapangnya. Contoh, ini saya ambil. Saya dapatkan kode 2L4. Berarti nanti di lapang saya akan mengambil nomor 2L4 ini sebagai tanaman yang saya tanam pada posisi pertama di lapang. Selanjutnya, saya acak kembali untuk mengambil kombinasi perlakuan pada urutan kedua. Di sini saya dapatkan 3L0. Sehingga kode 3L0 akan saya taruh di posisi urutan kedua. Demikian seterusnya sampai 32 kombinasi perlakuan. Pada setiap kombinasi perlakuan memiliki jumlah tanaman yang tidak sama. Ini berawal dari pada penanaman pertama sebetulnya saya sudah melakukan pengambilan sampel yang sama, yaitu 200 tanaman setiap kombinasi perlakuan. Hanya saja karena efek radiasi banyak sekali kematian. Kemudian karena pada tanaman kedua ini juga merupakan screening, sehingga tanaman-tanaman yang memberikan respon kerdil saja yang akan saya ambil pada periode penanaman kedua. Akibatnya tanaman jadi tidak sama jumlahnya untuk masing-masing perlakuan. Sebagai contoh, 2L4 dari 200 tanaman hanya 25 yang memberikan respon kerdil, sehingga 25 tanaman ini saja yang akan saya tanam kembali pada periode tanam kedua. Kemudian dari 25 tanaman ini, satu tanaman akan saya ambil 30 biji untuk saya tanam yang memiliki jumlah biji lebih dari 30. Tetapi untuk tanaman yang kurang dari 30 jumlah bijinya tetap akan saya tanam sesuai dengan jumlah biji yang dimiliki. Sehingga nanti pada teknik penanamannya saya akan menggunakan teknik sambung menyambung. Artinya tanaman yang berada pada undian pertama 2L41 itu akan saya tanam pada posisi tanaman lapang pertama. Kemudian baru diikuti tanaman-tanaman dengan kode berikutnya sesuai dengan urutan nomor dari terkecil ke terbesar dari masing-masing satuan percobaannya. Baru disusul ke kombinasi perlakuan berikutnya yaitu 3L0, 1S3 dan seterusnya. Pada penanaman kedua, sama dengan penanaman pertama, jarak tanam yang saya gunakan adalah 20 x 40 cm. Jarak antar tanam satu dengan yang lain 20 cm, sementara jarak antar baris 40 cm. Pada penanaman ini, setiap lubang saya menggunakan 2 biji, sehingga saya butuh 15 lubang untuk penanaman 20 tanaman. Untuk layout percobaan, saya membuat 5 petak. Petak di sini bukan dengan tujuan untuk pengelompokan perlakuan, tetapi hanya untuk mengantisipasi terjadinya genangan-genangan air, sehingga air bisa berjalan dengan lancar di saluran-salurannya. Selama proses penanaman, kami melakukan berbagai contoh lingkungan seperti penyiangan yang kami lakukan 3 minggu sekali selama masa tanam, penyemprotan hama, pengendalian lingkungan dalam bentuk perawatan parit-parit, karena kalau parit tidak terpelihara dengan baik bisa mengakibatkan banjir sehingga tanaman bisa mengalami kerusakan. Setelah penanaman di lapang selesai sesuai dengan teknik pengacakan tadi, maka selanjutnya pada usia sekitar 37 hari akan saya ukur tinggi tanamannya, karena saya menginginkan tanaman yang kerdil yang betul-betul sudah stabil, artinya bukan hanya karena respon fisiologis tapi karena memang sudah terjadi mutasi pada gen G alpha-nya, maka pada tanaman kedua ini saya harus mencari tanaman-tanaman yang kerdil. Tanaman yang kerdil hanya bisa saya dapatkan dengan cara pengukuran variabel tinggi
laboratorium, di mana tanaman yang kecil ini nantinya akan saya ambil daunnya untuk saya isolasi RNA-nya di laboratorium. Selanjutnya dari pengujian laboratorium dari hasil isolasi RNA akan bisa diketahui bahwa tanaman tadi benar-benar mengalami mutasi G alpha atau tidak.